Oke, sebelum lanjut silahkan dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share videonya jika jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, supaya kita menggebuki ISIS. Betul, itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Takbir! Hanya ada 37 anggota FPI atau dulunya anggota FPI yang kemudian gabung dengan JAD, dengan MIT dan sebagainya yang terlibat aksi teror. Makanya Densus 88 tidak menjadi koboi ini. Itu juga teroris tangkap lembah malah lumpuhnya. Tahu Densus 88? Salot 88 obat murah. Kalau Densus 88 terus melakukan kedoliman, siap lawan. Siap lawan. Tapi terus dinegosiasikan dengan kasus harus membebaskan A, B, C, itu tidak ada hubungannya kan. Lah orang yang ditahan-tahan kayak Abu Bakar Ba'asyir dan sebagainya kan tidak ada hubungannya dengan Habib Rizik. Di mana Hizbut Tahrir dengan konsep khilafahnya difitnah ingin melakukan subversif, difitnah ingin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan negara. Itu semua fitnah. Pernyataan Habib Rizik yang memerintahkan kepada FPI seluruh Indonesia untuk memasang bendera HTI di markas-markas mereka. Bendera HTI yang mereka sebut sebagai bendera tauhid. Ingin saya katakan, mulailah dari dirimu, wahai Habib Rizik. Ketika permintaan Rizik Syihab, perkuat bukti FPI dukung terorisme. Terorisme adalah terorisme. Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun. Kami sekeluarga akan terbang dari kota Jeddah menuju Jakarta pada hari Senin tanggal 9 November. Sesaat setelah Imam Besar FPI Muhammad Rizik Syihab dikabarkan akan kembali ke Indonesia, kita semua tahu bahwa akan ada banyak hal yang terjadi. Benar saja, begitu dirinya tiba di Indonesia, isu-isu sosial, politik, hingga masalah yang menyangkut kesehatan banyak orang terkait pandemi COVID-19 semakin memanas. Selain itu, ada hal lain yang cukup mengerikan terkait dengan kedatangan Rizik Syihab, di mana hal tersebut diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Ia mengatakan, mulanya pemerintah sempat mengundang pihak Rizik Syihab untuk bersilaturahmi dan berdialog pada malam sebelum pimpinan FPI tersebut mendarat. Namun dengan congkaknya, Rizik Syihab justru memberi pemerintah syarat yang tidak masuk akal dan membahayakan keamanan negara, yang mana dikutip dari cuitan Mahfud MD dalam akun Twitternya, yakni mau rekonsiliasi dengan syarat pemerintah harus membebaskan terpidana teroris, juga melepas tersangka tindak pidana dengan nama-nama tertentu. Kalau rekonsiliasi itu ada konflik antara kita dengan Rizik Syihab. Lah orang yang ditahan-tahan kayak Abu Bakar Ba'asyir dan sebagainya kan tidak ada hubungannya dengan Habib Rizik. Seperti diketahui, sehari setelah ketibaannya di Indonesia, pentolan FPI ini memang kembali menyerukan rekonsiliasi. Akan tetapi, dirinya ingin para ulama, Habib, tokoh-tokoh koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami, hingga Abu Bakar Ba'asyir, narapidana kasus terorisme yang mendekam di tahanan untuk dibebaskan terlebih dahulu. Kita siap hidup tanpa kegaduhan ya Allah. Tapi bebaskan dulu para ulama kita, bebaskan dulu para habaib kita, bebaskan dulu para tokoh kita. Masih banyak ulama-ulama kita saat ini yang menderita di penjara. Bebaskan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang sudah sepuh. Habib Tahar bin Semir yang dari. Bebaskan Dr. Sahganda Nainggolan. Bebaskan Bapak Anton Permana. Bebaskan Bapak Jumhur Hidayat. Bebaskan dulu ya Allah. Setelah mendengar pidato Rizik di hadapan umatnya yang memberikan syarat tersebut, Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana melakukan rekonsiliasi dengan Rizik Syihab, apalagi dengan syarat yang seperti itu.
Perlu kita garis bawahi bahwa mengajak rekonsiliasi dengan syarat pembebasan bagi terpidana teroris adalah hal yang sangat keterlaluan karena mengancam keamanan masyarakat. Lantas, bukankah dengan meminta pembebasan bagi terpidana teroris artinya dalam pikiran Rizik sepaham dengan orang-orang tersebut atau mungkinkah merupakan bagian dari jaringan itu sendiri? Berbicara mengenai terorisme dan FPI, baru-baru ini Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto menjelaskan bahwa sedikitnya terdapat 37 anggota maupun mantan anggota FPI yang terlibat dalam aksi terorisme. Hanya ada 37 anggota FPI atau dulunya anggota FPI yang kemudian gabung dengan JAD, dengan MIT dan sebagainya yang terlibat aksi teror. Di antaranya, tergabung dalam Jamaah Ansarut Daulah atau JAD, aksi bersenjata di Filipina Selatan dan Aceh, pengeboman Polresta Cirebon, perakitan bom, hingga terlibat dalam penyembunyian teroris Nurdin M. Top. Ada yang akses ke senjata Filipina Selatan, Aceh, ada melakukan pengeboman Polresta Cirebon, ada yang menyembunyikan Nurdin M. Top, ada yang merakit bom, dan sebagainya. Kompolnas Benny mengaku bahwa data itu belum banyak disebar di media massa. Namun, ia mengatakan bahwa hal tersebut telah melalui proses hukum dan telah divonis dalam pengadilan sehingga kebenarannya sahih. Ini sudah melalui proses hukum, sudah divonis lewat pengadilan, sehingga ini sahih sekali datanya. Maka dari itu, Benny menilai aparat harus selalu berhati-hati dan tetap mempertimbangkan kemampuan para anggota kelompok tersebut. Bukti kedekatan FPI dengan terorisme bukan hanya sampai di situ. Imam Besar FPI Rizik Syihab secara terang-terangan mendukung Ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, yang dimana pendiri Hizbut Tahrir merupakan bagian dari kelompok teroris Ikhwanul Muslimin. Di mana Hizbut Tahrir dengan konsep khilafahnya difitnah ingin melakukan subversif, difitnah ingin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan negara. Itu semua fitnah. Jadi jangan pernah sekali-kali ada yang menyatakan bahwa khilafah itu merupakan bagian daripada konsep terorisme atau konsep radikalisme atau konsep ekstremisme. Diketahui, selain Indonesia, negara Mesir, Yordania, Arab Saudi, Suriah, Libya, Turki dan banyak negara lain juga telah melarang keberadaan Hizbut Tahrir. Bukan hanya memberi dukungan kepada HTI, FPI juga mendukung kelompok teroris ISIS yang tak mengenal kemanusiaan. Di mana kita ketahui, ISIS telah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2014 silam. Bagi MUI, NKRI sudah final. Bagi MUI, Pancasila sudah final. Jadi kalau tidak berbeda ini, maka MUI tidak membenarkan. Nah, karena itu kita bahas apa yang haram. Bahkan Rizik Syihab mengatakan bahwa negara Indonesia memerlukan keberadaan ISIS untuk memberantas ketidakadilan. Dirinya juga tidak segan-segan mengancam dan memprovokasi masyarakat untuk menjadikan Densus 88 sebagai musuh bersama. Padahal Densus 88 merupakan satuan khusus kepolisian NKRI untuk penanggulangan terorisme di Indonesia. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, supaya kita mengepuki ISIS. Betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya didarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Makanya Densus 88 yang menjadi koboi ini. Begitu juga teroris tangkap, tembak, malah umumnya. Tahu Densus 88? Salut 88 obat murah. Kalau Densus 88 terus melakukan kezaliman, siap lawan. Siap lawan. Dengan mendengar keterangan dari Kompolnas Benny mengenai keterlibatan 37 anggota FPI dalam aksi terorisme dan banyak hal lainnya, bukankah dapat menjadi bukti kuat bahwa Ormas Front Pembela Islam mendukung kelompok terorisme? Indonesia memang menjamin kebebasan berpendapat, menghargai kebebasan menentukan pilihan, pilihan hidup, pilihan beragama, sampai pilihan dukung-mendukung. Akan tetapi, bila sudah menyangkut terorisme yang nyata-nyata mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, maka siapapun yang memilih mendukung teroris adalah musuh kita bersama yang harus dilawan.
Orang yang tidak tahu peta terorisme di Indonesia mesti akan mencibir. Apa yang dilakukan pemerintah nggak berhasil dalam deradikalisasi. Itu orang yang nggak tahu peta terorisme di Indonesia. Kalau yang saya tahu, saya bersyukur. Karena apa? Teroris di Indonesia ini banyak yang paham ya maksudnya. Tetapi kalau aksinya hanya seperti itu, makanya harus tetap kita syukuri. Dan kita harus tetap berkomitmen semuanya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan. Menanggulangi dan mencegah terorisme itu harus semua lapisan masyarakat terlibat.